Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena berdoa itu penting ya. Ikuti semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan tambahkanlah pemahaman kepadaku. Amin. Sekarang silahkan kalian buka bukunya halaman 8 ya. Sekarang kita akan membahas, kemarin kita sudah membahas apa itu yang namanya GLB ya, berserta rumusnya dan juga contoh-contohnya. Sekarang kita akan membahas GLBB ya. GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Kalian bisa lihat di buku halaman 8 terdapat gambar mobil yang sedang mengalami dipercepat ya. Yang sebelah kiri itu mengalami dipercepat, sedangkan yang sebelah kanan sedang mengalami diperlambat. Mobil yang sedang bergerak menjauhi lampu hijau mengalami percepatan, sedangkan yang mendekati lampu merah mengalami perlambatan. Nah, proses itu dinamakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ya, karena dia saat menuju lampu merah, melambatnya itu ada tahapannya ya, tidak langsung set, tidak ya. Kemudian ketika menjauhi lampu hijau juga ada tahapannya langsung 10 km per jam, 20, 30 sampai 60 ya. Berbeda dengan pembalap ya. Dia percepatannya itu lebih cepat dibandingkan kita berkendara di jalan raya atau jalan umum ya. Nah, GLBB ini memiliki rumus ya. Kalian bisa lihat rumusnya di halaman 8 di situ ya. Rumus 4. Kemarin kita sudah belajar GLB itu dari rumus 1 sampai rumus 3. Ini lanjutan rumus 4. Rumusnya adalah alfa sama dengan delta V dibagi delta T ya. Kemudian untuk mencari delta V dan juga delta T ini memiliki rumus tersendiri ya. Rumusnya adalah untuk mencari delta V adalah V akhir dikurangi V awal ya. Kemudian untuk delta V juga ada V awal dikurangi V akhir. Bedanya apa? Bedanya adalah saat penggunaannya. Apabila dia dipercepat maka menggunakan rumus ini. Apabila dia diperlambat menggunakan rumus ini. Ini silahkan kalian catat rumusnya ya. Karena akan dipergunakan untuk latihan soal berikutnya. Kemudian untuk mencari delta T, baik itu dipercepat maupun diperlambat, rumusnya sama ya. T akhir dikurangi T awal. Dan keterangannya adalah seperti ini. Delta V itu adalah perubahan kecepatan. Delta ini artinya perubahan ya. Perubahan kecepatan. Satuannya meter per sekon. Kemudian delta T itu sama dengan waktu. Satuannya S ya. Kemudian V akhir. T ini akhir ya, total artinya. Itu kecepatan akhir. Satuannya meter per sekon ya. Kemudian
V0 ini kecepatan awal meter per sekon. Nah, kemudian yang alfa ini artinya adalah percepatan. Jadi beda ya. V ini kecepatan, alfa ini percepatan. Kecepatan itu kita ukur ya. Misalkan kecepatannya 60 km per jam. Ketika dia melambat, maka percepatan yang bermain di situ, yang berubah ya. Diingat-ingat. Kemudian GLBB tidak hanya terjadi pada benda yang bergerak secara horizontal. Horizontal tahu ya, horizontal dan vertikal itu kalian tahu ya. Begini nih horizontal. Biasanya yang bergerak horizontal itu sepeda, mobil ya. Yang ini adalah vertikal. Nah, kita berdoa itu berarti kita vertikal ke atas. Nah, dari situ kalian sudah tahu Allah berada di mana ya. Itu pembahasan di ustadz yang lain ya. Hanya menyinggung sedikit. Nah, contohnya di sini untuk yang horizontal dan vertikal ya, bisa lihat di sini. Untuk yang horizontal, contohnya adalah mobil bergerak, dipercepat dan diperlambat, kemudian sepeda bergerak, dipercepat dan diperlambat, kemudian kereta api, kereta listrik bergerak, dipercepat dan diperlambat, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan yang vertikal di sini kita bisa melihat batu yang dilempar ke atas, ya, kemudian buah yang jatuh dari pohonnya, atlet terjun payung, ya, yang ketika terjun dan juga ketika mendarat, ya, dan masih banyak yang lainnya contoh-contohnya ya. Nah, kita bahas satu persatu. Kita bahas perbedaan dipercepat dan diperlambat saat vertikal ya. Saat vertikal ke atas. Kalian pernah mungkin waktu kecil bermain lempar batu ya, atau main bekel. Siapa di sini yang pintar main bekel ya? Ustadz dulu main bekel juga. Jadi jangan malu kalau kalian jadi atlet bekel ya. Kecil tapi sekarang udah ampih. Sekarang mainnya panahan. Ya. Nah, ketika kalian melempar batu atau spidol ya, kita lempar ke atas. Lempar, maka ketika melempar dia akan mengalami percepatan. Dan juga akan sampai batasnya kekuatan akan tertarik oleh gravitasi, maka dia akan menurun. Di sini Ustadz sudah tandai ya. Ada A1 dan A2 ya. Yang A ini dia akan mengalami percepatan. Ketika kita lempar, set, nah dia akan mengalami percepatan. Set, kita lempar, dia akan mengalami percepatan. Kemudian sampai batas kekuatannya tertarik oleh gravitasi, ya, turun. Nah, pas turun itu dia akan mengalami percepatan kembali, ya. Itu letak percepatan di vertikal. Kemudian perlambatannya di mana? Terjadi perlambatannya itu ketika dilempar terus menuju batas kekuatannya di atas ya. Set. Nah, pas mau berhenti kan ketika turun dia mau berhenti ya. Set. Nah, pas dari cepat mau berhenti dia akan mengalami perlambatan. Ustadz tandai di sini dengan B1 ya. Kenapa di sini tidak Ustadz kasih tanda perlambatan ketika dia membentur tanah ya. Set. Nah, karena ketika dia membentur tanah itu tidak ada yang namanya GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Berubahnya tidak beraturan ya, berubahnya secara konstan, langsung seketika. Tek, berhenti sudah ya. Tek, berhenti. Berbeda halnya dengan ketika ngelempar, dia akan perlahan. Set, berhenti. Naik, turun lagi, dipercepat. Nah, seperti itu ya. Ini adalah contoh ketika vertikal, dan masih banyak contoh-contoh yang lain, cuman yang lebih mudah ini ya, yang bisa kalian praktekkan di rumah. Kemudian bagaimana ketika terjadi perbedaan perlambatan dan percepatan di horizontal ya, horizontal. Ustadz ngambil di sini gambar halaman 8 mobil ya. Kalau ini sudah pasti kalian paham ya, dipercepat, apalagi kalian yang suka berkendara sendiri, yang sudah punya SIM berkendara sendiri, baik itu mobil ataupun roda 2. Kalian pasti akan
menggas ketika menjauhi lampu hijau ya perlahan, kemudian ketika mendekati lampu merah akan mengerem perlahan. Nah, itu contoh dari perlambatan dan percepatan ya. Nah, sekarang kita mulai ke contoh soal ya. Seperti biasa, seperti pertemuan-pertemuan kemarin akan ada beberapa challenge-nya, ini sebagai nilai tambahan kalian agar ketika di rapot nilai kalian ketika ujiannya kecil lebih mudah Ustadz mendongkrak nilai kalian ya. Nah, di sini ada sebuah contoh ya. Ustadz sudah kasih kemudahan di sini, sudah Ustadz kasih diketahui dan yang ditanyanya. Tadi kan sudah ada rumus. Jika sudah dicatat rumusnya silahkan langsung kalian kerjakan. Lihat pada halaman 9 ya, di situ ada tabel. Di halaman 9 sudah ada isinya ya. Ini lebih mudah, di halaman 9 sudah ada isinya ya. Di situ ada tabel. Di sini adalah ingin menunjukkan bagaimana cara mengisi tabel tersebut ya. Bagaimana cara mengisi tabel tersebut. Nah, soalnya adalah terdapat mobil yang bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, kemudian mengalami perlambatan selama 5 sekon. Berapakah perubahan kecepatan mobil dalam satu sekon? Nah, akan tetapi di halaman 9 itu kurang lengkap rumus-rumusnya ya. Kalian pasti bingung dapat 5 dari mana ya. Dapat 5 dari mana. Kemudian kok bisa 20 dikurangi 0 ya. 20 dikurangi 0, 0-nya tuh dari mana ya. Nah, kita akan bahas ya. Jawabannya adalah tadi yang ditanya itu percepatannya ya. Percepatan, kemudian perubahan waktunya delta T, kemudian perubahan kecepatannya. Ini dapat dari mana? Soalnya di sini berapa perubahan kecepatan mobil dalam setiap detik. Dalam setiap detik. Apabila dalam setiap detiknya tidak ada, berarti yang ditanya hanya percepatannya saja, perubahan kecepatan. Tetapi di sini yang ditanya adalah perubahan setiap detik. Makanya di halaman 9 di situ ada tabel, ya. Ini tabelnya itu 0, 20, 1, 16, 2, 12. Itu dari mana? Bagaimana cara ngisinya? Di sini Ustadz jelaskan. Nah, yang ditanya yang pertama adalah perubahan kecepatannya. Oke, kita tulis perubahan kecepatan. Kemudian perubahan waktunya delta T. Di sini padahal sudah ada nih waktunya 5 sekon. Tapi ini adalah waktu ya, bukan perubahan waktu. Maka perubahan waktunya kita tanya, kenapa harus mencari perubahan waktu? Karena untuk mengetahui perubahan kecepatan setiap sekonnya ini, setiap detiknya ini, kita perlu percepatan. Nah, rumus percepatan tadi adalah delta V dibagi delta T. Maka kita delta T-nya juga harus dicari. Nah, yang pertama kita cari delta V dulu. Rumus tadi delta V ada beda ya. Di sini ada perlambatan. Ingat, harus diketahui kuncinya, perlambatankah, percepatankah ya. Nah, di sini perlambatan ya. Maka rumusnya delta V sama dengan V awal dikurangi V akhir. Nah, V awalnya berapa? Tadi kan di sini terdapat mobil yang bergerak. Jadi awalnya sedang bergerak, bukan sedang diam, tapi sedang bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Maka masukkan V awalnya, kecepatan awalnya adalah 20 meter per sekon. Kemudian V akhirnya otomatis kemudian mengalami perlambatan ya selama 5 sekon. Nah, dia akan mengalami perlambatan selama 5 sekon sampai berhenti ya. Maka ketika berhenti kecepatannya adalah 0.
Masukkan 20 dikurangi 0. Makanya di halaman 9 itu 20 dari mana, 0 itu dari mana? Dari sini. 20 itu adalah fi awal. 0 itu adalah fi akhir ya, fi t total, fi akhir ya. Karena awalnya mobil itu sedang bergerak. Maka dapat 20 dikurangi 0 sama dengan 20 meter per sekon. Sekarang kita cari delta T-nya. Ya, perubahan waktunya. Rumus dari perubahan waktu baik perlambatan atau percepatan sama. Ya. T akhir dikurangi T awal. Nah, T akhirnya berapa? Dari 20 meter per sekon sampai ke 0 itu membutuhkan waktu 5 detik, 5 sekon. Jadi pas 20 set ngerem. Pas ngerem, nginjek rem, mulai tuh. Nginjek rem, 1, 2, 3, 4, 5, berhenti. Nah, berarti T akhirnya adalah 5 detik. Ketika awal menginjak rem itu adalah T awal. Maka 0. Ya, belum terhitung 0. Maka 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Makanya di situ ditulis adalah 5. Di buku itu tidak dijelaskan proses mendapatkan 5-nya dari mana, ya. Kemudian baru kita cari percepatannya. Alfa sama dengan delta V dibagi delta T. Masukkan delta V-nya berapa tadi? 20. Kemudian delta T-nya berapa? 5. Maka 20 dibagi 5 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Dapatlah di buku 4 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita bahas. Ini baru percepatan dan juga perubahan kecepatannya. Nah, yang ditanya kembali adalah dalam satuan sekon. Per detiknya berapa? Maka kita dapat di sini memasukkan di tabel. Seperti ini hasilnya. V0-nya adalah V awalnya ada 20 karena dia mobilnya bergerak, ya, bergerak dengan kecepatan 20 itu V awal. Maka tulis di sini 20 ya di tabelnya. Kemudian waktunya berapa detik? Waktunya 5 detik. 1 2 3 4 5. Kemudian di sini perubahan waktu per detiknya. Ini yang kita cari nih, mobil dalam setiap sekon berapa perubahan kecepatannya. Kita sudah dapat nih percepatan, ya, maka dimulai dari 0 itu berarti 20 ya. Karena ketika bergerak konstan di 20, belum nginjek rem nih, belum nginjek rem. Nah, ketika detik pertama nginjek rem, set. Nah, nginjek rem, mulai dia melambat. Perlambatannya berapa? Dikurangi 4 meter per sekon ya. Maka di sini mulai detik pertama 20 dikurangi 4 sama dengan 16. Maka di situ dapat nilai tabel 16 di bukunya ya. Kemudian detik kedua maka 16 dikurangi 4 sama dengan 12 ya. Kemudian detik ketiga 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Detik keempat 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Nah, pas detik kelima 4 dikurangi 4 sama dengan 0 sehingga dia mobilnya berhenti. Ini adalah contoh soal pertama yang kita bahas di buku ya, halaman 9. Sekarang kalian buka halaman 10. Di situ ada latihan ya, nomor 1 dan nomor 2. Ayo kita selesaikan. Nah, kita mulai deh challenge-nya ya. Kita mulai. Lihat halaman 10, di sana terdapat latihan soal nomor 1 ya. Sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat. Yang tadi contohnya di apa? Diperlambat. Sekarang dipercepat. Hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam. Setelah bergerak selama 30 sekon, percepatan yang dialami mobil tersebut berapa? Nah, yang ditanya adalah di sini percepatannya berapa? Ya, percepatannya berapa? Untuk tabelnya itu nanti dulu ya. Sekarang yang ditanya adalah percepatannya berapa ya? Percepatannya berapa ya? Silahkan dicari ya.
Ustadz kasih waktu 2 menit. Ya, percepatannya berapa di situ ya? Percepatannya berapa? Silahkan. Yang sudah selesai dapat nilai percepatannya, boleh langsung chat Ustadz seperti biasa ya. Untuk mencari percepatan membutuhkan delta V dan delta T. Cari dulu itu, 2 itu ya. 2 itu dicari dulu. Sudah ada yang menjawab Muhammad Nabil Hazimi ya. Ustadz ambil 10 lah ya, 10 orang. 10 orang. Kelas 8. Biar kalian lebih bisa memahami, nah contoh soalnya Ustadz kasih ya, yang nomor 1, contoh soal nomor 1 silahkan dilihat. Hilang mas chatnya. Oh, nada. Lambat ya. Nah, silahkan. Kita mulai. Muhammad Nabil Hazimi ya. Ustadz tulis yang benar-benar aja di sini ya. Ustadz ambil 10. Jangan lupa satuannya. Ustadz kasih waktu 2 menit ya. Sampai 11.29 di HP Ustadz. Kalian masukkan di situ V awalnya berapa ya. Muhammad Nabil Hazimi 20 meter per sekon. Syatir Gani 2,4 meter per sekon. Sastra 2,4 meter per sekon. Bilal 30. Ingat ini adalah percepatan ya, satuan percepatan adalah meter per sekon kuadrat ya. Jika kalian menulis meter per sekon saja salah. Khalid 2,5 meter per sekon kuadrat ya, harus pakai kuadrat. Bagas 2,4. Satuannya mana Bagas? Satu menit lagi. Silahkan, ini sudah ada 3 orang ya. 4 orang yang sudah mendapatkan nilai insya Allah dari beberapa jawaban ya. Fidra 0,42. Fadel Alfa Red 2,4. Oke.
Ustadz Zaidan 2,4. Huzaimi Najib 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 lagi. Oh, 2 lagi. 2 lagi ya. Waktunya sudah habis ya. Berarti cukup pas Ahmad Royan dan Raihan Fadilah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terakhir Muhammad. Sudah ya. Oke, ini di sini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang saja yang berhasil menjawab benar ya dari sekian banyak jawaban ya. Kita lihat pembahasannya adalah ini dia ya. Diketahui V0 sama dengan 0 meter per sekon karena dia dipercepat. Berarti dipercepat itu dalam keadaan diam kemudian bergerak. Kalau diperlambat dalam keadaan bergerak kemudian diam ya. Maka di sini 0 meter per sekon, kemudian V totalnya adalah 72 km per jam, kemudian di sini T awalnya adalah 0, kemudian T akhirnya adalah 30 sekon. Dari mulai berhenti sampai dia menuju 72 km per jam selama 30 sekon ya. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah percepatan. Maka yang dicari adalah A dan B-nya juga dicari. Karena dengan menggunakan percepatan harus ada A dan B. Kita lihat di sini seperti tadi ya. Karena di sini menggunakan dipercepat maka rumusnya bukan V awal yang di pertama tapi V akhir ya. Maka 70 dikurangi 0 sama dengan 72 km per jam. Kemudian 30 dikurangi 0 sama dengan ini 30 maksudnya ya. Kurang ngeklik nolnya ya. 30 sekon. Maka di sini 72 dibagi 30 sama dengan 2,4 km per jam kuadrat ya. Satuannya jangan lupa di sini kita 72 km per jamnya tidak dirubah ke sekon ya, ke meter per sekon, tetapi tetap menggunakan kilometer per jam. Maka di sini harus tetap digunakan satuannya kilometer per jam kuadrat ya. Jadi apabila tadi ada yang menjawabnya 2,4 meter per sekon kuadrat, Ustadz kasih setengah ya. Tapi sudah Ustadz acungi jempol. Artinya kalian sudah bisa menerapkan rumus ya. Jadi setiap memasukkan rumus, setiap memasukkan jawaban, jangan lupa apabila di sininya diketahuinya adalah kilometer per jam, maka di sini juga harus kilometer per jam. Ya, jangan sampai lupa. Nah, sekarang kita coba buktikan apakah benar ya. Apakah benar sesuai dengan tabelnya ya. Jadi selama 30 detik baru dia masuk ke 72 km per jam. Kita lihat di sini. Nah, ini sudah Ustadz rapihkan tabelnya ya. Jadi setiap percepatannya di sini untuk awal 0 ya. Kalau yang tadi di sini adalah 20 karena dia dari bergerak ya. Sedangkan yang ini dari diam. Jadi kecepatan awalnya 0. Kemudian selama 30 detik dia sampai ke 72 km per jam. Kecepatan 0 detik 0 kecepatannya ya. Kemudian detik pertama sudah mulai nginjak gas. Sek. Nah, nginjak gas. Pelan-pelan pakai jempol kayak SpongeBob ya nginjaknya. Ya, itu ya. Kemudian di sini 0 ditambah 2,4 karena hasilnya di sini 2,4 kita tadi menghitungnya ya. Maka 0 ditambah 2,4 sama dengan 2,4 dan seterusnya sampai ke 30. Jadi 69,6 ditambah 2,4 sama dengan 72. Silahkan kalian di rumah buat tabel sendiri ya. Silahkan kalian buat tabel sendiri yang ini di rumah ya. Kalian buktikan sendiri ya. Oke, contoh pertama sudah selesai. Alhamdulillah sesuai dengan prediksi lebih dari 5 orang yang memahami. Jadi ketika kalian ujian harian bisa terselamatkan ya.
Sekarang ada contoh yang ketiga, yaitu nomor soal 2 di halaman 10 ya. Ustadz kasih waktu 3 menit ya sampai jam 11.37 di HP Ustadz. Silahkan dikerjakan ya. Silahkan dikerjakan ya. Yang nomor 2 ini, yang soal nomor 3 ini yaitu buah kelapa yang sudah tua dan matang jatuh dari pohonnya dipercepat. Nah, dipercepat. Jadi saat jatuh, dipercepat dia. Ya. Yang B tadi gambar B1 itu. Yang gambar B1. Ya. B1. Ya, silahkan. Gambar A2, sorry. Gambar A2. Yang gambar A2 dipercepat tadi ya. B1 itu diperlambat tadi. Nah, silahkan dikerjakan. Berapa kecepatan buah kelapa setelah jatuh selama 3 sekon. Di sini yang ditanyakan adalah kecepatan, bukan percepatan. Ya. Alfa itu percepatan, V itu adalah kecepatan. Ini yang berhasil menjawab ini ya, Ustadz kasih poin lebih dari yang sebelumnya. Kalau poin sebelumnya adalah maksimal 5, ini Ustadz kasih poin adalah sekitar 20 ya, 2 kali lipat. Karena ini membutuhkan pemahaman ya. Karena yang ditanya di sini adalah kecepatan, bukan percepatan ya. Silahkan. Ini ingat, yang ditanya adalah kecepatan, bukan percepatan. Waktunya sudah ada ya. Kemudian percepatannya sudah ada ya. 10 meter per sekon kuadrat. Yang belum ada di sini adalah kecepatannya. Silahkan. Mana chatnya, Mas? Lama di sini ya. Ya. Silahkan. Jawabannya berapa kecepatan ya, berapa kecepatannya. Ustaz ambil 10 lagi ya, Ustaz ambil 10 yang benar-benar ya. Yang sudah jawab ada Muhammad Nabil Hazimi ya. Kemudian Rafif Sarip ya, kemudian Muhammad Mulki Najib. Kemudian Ahmad Royan ya. Ahmad Royan 3,34 meter. Meter apa nih meter? Sayed ya. Kemudian saya 30 meter per sekon jawabannya. Oka 30 meter per sekon. Jawabannya kemudian Bagas jawabannya berapa Bagas? 39 ya. Oh 30. Kemudian Ahmad Royan 3,34. Aflah 30 meter per sekon. Royan tadi ya. Kemudian Bilal kemudian Raihan Fadilah, Fidranur 15 meter per sekon ya. Zaidan ini bukan percepatan Zaidan. 3,3. Fadel
meter per sekon. Syatirgani 3,3 meter per sekon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi. Satu lagi. Maka terakhir adalah Fabian. Oke, sudah. Kita tutup. Ya, kita tutup untuk challenge-nya yang ketiga ini. Sudah dapat 9 ya. Ada Rafif, Sayyid, Oka, Sastra, Bagas, Aflah, Bilal, Rehan, dan Fadel ya. Oke, maka jawabannya adalah ini dia. Ustadz tekankan tadi ya, yang ditanya adalah kecepatan, bukan percepatan. Maka jawabannya adalah V sama dengan alfa kali T. 10 dikali 3 sama dengan 30 meter per sekon. Dari mana? Yuk kita lihat papan tulis sekarang. Tadi yang rumus awal adalah alfa sama dengan delta V dibagi delta T ya. Ini adalah rumus awal ya. Rumus awal. Ketika ditanya perubahan maka ditambah delta ya, maka ditambah delta. Delta ini ditanya perubahan ya. Ketika tidak ditanya perubahannya atau percepatan yang tidak ditanya, maka tidak usah pakai delta ya. Sama halnya seperti, maka jika tidak ditanya adalah seperti ini, V per T ya. Nah, kemudian yang soal nomor 3 tadi hanya ditanya berapa kecepatannya, bukan berapa perubahan kecepatannya ya. Maka delta tidak dipergunakan ya. Rumusnya seperti ini ya. Nah, ini adalah rumus untuk mencari alfa. Bagaimana cara untuk merubah rumus ketika kita mencari kecepatannya? Ingat, setiap merubah rumus ya, ini antar ini sama dengan dikali ya. Kemudian ini ke sini sama dengan dibagi ya. Dibagi. Maka ketika kita mencari V sama dengan, berarti kan yang belum ada nilainya adalah V. Sementara ini dan ini sudah ada, maka tinggal dirubah. Alfa dikali T. Ini adalah rumus yang digunakan di soal nomor 3. Kalau kalian ingin mencari misalkan T-nya, V-nya sudah ada, percepatannya sudah ada, mencari T-nya. Maka ingat, dari sini ke sini dikali, di sini dibagi ya. Maka T sama dengan antara T dengan alfa harus dikali, maka posisinya saja berubah. Berarti di sini alfa, tinggal dikasih masuk di sini V-nya ya. Nah, ini cara merubah rumus. Jadi ini dicatat, silahkan kalian catat. Ini rumus, berarti ini rumus. Ini sama ya, rumus 4, ini rumus 5, ini rumus 6 ya. Silahkan dicatat karena tidak ada di PowerPoint. Ya, ini tidak ada di PowerPoint. Karena ini pelajaran awal sudah. Nah, itu mungkin untuk pembahasan kita di pertemuan kali ini. Apakah ada materi selanjutnya? Kita lihat. Jika memang ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat Ustadz ya. Tanyakan, Ustadz dengan senang hati akan menjawab jam berapapun ya. Asal nanya pelajaran. Jangan nanya yang macam-macam. Nanya panahan boleh ya, silahkan. Oke, mulai nanti di halaman 24 akan hilang sudah, hitung-hitungan akan hilang sudah ya. Jadi bersabarlah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.